Bapa kami di surga, terima kasih untuk pertemuan kita. Kami percaya kami haus dan lapar akan Engkau. Di musim pandemi ini kami haus akan Engkau. Dan Kau berjanji berbagilah orang yang haus, mereka akan dipuaskan. So Roh Kudus, puaskan dahaga kami. Dengan pewahyuan dan roti mana dari surga, supaya jiwa kami kuat, roh kami didewasakan, sehingga karakter Kristus semakin bertumbuh dan manifest dibandingkan daripada manusia lama kami yang harus disalibkan tiap hari. Terima kasih untuk peperangan yang terjadi yang menguatkan iman kita, mendewasakan kita, dan kita tidak akan menjadi manusia sama lagi di tengah global pandemi COVID-19 maupun kerusuhan yang terjadi di seluruh Indonesia. Kami akan berdiri teguh di pihak Allah, berdiri di atas kebenaran, dan firman Allah pasti akan ditegakkan. Keadilan Allah pasti nyata di negara tercinta ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, thank you for to Yeyen Mei dari Sorong juga ya. Kita mulai ya. Hari ini kita masih di dalam mengenal Allah yang tidak tergesa-gesa. Pada waktu kita melayani Allah yang gak tergesa-gesa, the one thing Anda mesti tahu, kita pun yang berjalan sederap dengan Dia, okay? Walking in step with God will not be in a hurry. Nah, apa yang terjadi dengan Saul sama Daud? Kalau Daud itu nggak pernah tergesa-gesa, oke? Tetapi Saul selalu tergesa-gesa, nggak tahan dia, nggak sabar nunggu. Disuruh tunggu 7 hari oleh Samuel. Samuel melakukan doa persembahan kepada Allah ya. Dia nggak tahan, dia nggak sabar karena rakyatnya udah pada terkucar kacir. Jadi apa yang terjadi? Dia jadi imam. Padahal kan dia urapannya hanya raja, bukan imam. Dan Samuel di hari ke-7 bukan di jamnya Saul hadir. Marah sekali. Kamu kok gak pernah mau dengar sih apa kata Tuhan, dan kau lakukan yang jahat. Kalau Anda mengenal Allah kita tidak tergesa-gesa, saya jamin akan biasa dengan ritme hidup baru, ritme yang tidak tergesa-gesa. Oke, so hari ini dari lanjutan bagaimana musuhnya kita itu sebetulnya 100% itu adanya di dalam diri kita sendiri. Kita akan lanjutkan dari Galatia 1 ayat 20, saudara-saudara. Di sini dalam pelayanannya Rasul Paulus, Anda perhatikan baik-baik. Dia ternyata dalam mengabarkan Injil Kerajaan Sorga. Kabar baiknya Tuhan Yesus. Siapa Yesus bagi kita semua? Itu mengalami tantangan dari orang internalnya dia maupun eksternal. Oke? Orang eksternal itu orang Farisi, orang Yahudi. Orang yang seperti dia latar belakangnya. Kalau Anda baca Roma 9, 10, 11. Itu bangsanya dia yang dia nangis, dia meratap buat mereka karena itu keluarganya dia, sukunya dia, tapi mereka keras, gak mau terima Yesus Mesias. Akibatnya kasih karunia Tuhan turun kepada kita bangsa Indonesia. Kita menjadi orang yang menerima kasih karunia, anugerah besar, unmerited favor. Kita lebih dulu mendengar kabar baik dan mengalami keselamatan jiwa kita. Bukankah Allah itu adil? Oke, dalam segala hal ya. Nah, di Galatia 1 ayat 20, kita kembali lagi ya, bagaimana pelayanan daripada kepribadian si Rasul Paulus itu tuh betul-betul dia tuh berjalan berdasarkan keyakinan di dalam Allah. Paulus nggak jalan pakai keyakinan karena dia orang pintar, dia murid-murid favoritnya Gamaliel, orang paling Farisi, sempurna, pengetahuan hitam putih, titik koma, hafal semua. Di Filipi 3 ayat 5-6 dia berkata, aduh itu semua sampah. Dibandingkan dengan pengenalanku akan Allah. Nah, sejak itu orang-orang yang gak pernah kenal dia kaget mendengar kesaksian dia. Namun jemaat-jemaat yang lahir melalui pelayanan kerasulan dan penginjilan Rasul Paulus, salah satunya jemaat Galatia, kok malah membalik dan membelot. Bahkan menuduh si Paulus itu guru palsu. Sementara yang palsu diterima. Aduh, Rasul Paulus berkata di Galatia 1 ya.
Di ayat 11, 12, 13 itu dia bilang, kamu nih ya, aduh saya tuh bingung deh. Siapa sih yang memutarbalikkan Injil Kristus pada kamu? Siapa tuh yang bikin kamu kayak orang kesihir kayak begitu tuh? Apa itu sebetulnya? Kok bisa sih? Udah ngalami Tuhan luar biasa kok jadi kayak orang lupa? Emangnya kamu percaya nih Galatia 3 ya? Emangnya kamu percaya kepada pemberitaan Injil itu karena apa? Kalian buka aja Alkitabnya ya. Galatia 3 ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, kok mau kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Sia-sia semua ya yang telah kau alami selama ini. Masakan sia-sia? Jadi gimana dong sekarang ini? Apakah dia yang menganugerahkan roh kepada kamu, Roh Kudus dengan berlimpah-limpah kepada kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Nah, jadi seorang Paulus yang luar biasa, Rasul Tuhan luar biasa, itu bisa bagikan firman orang lahir baru kepada jemaat di Korintus 2 Korintus 3. Aku gak perlu pakai kartu nama, aku gak perlu bikin CV, surat pengantarku. Semua jemaat Korintus itu suratan pelayananku yang ditulis Roh Kudus di hati mereka. Nah, di Galatia 1 ayat 20, so dia bikin pembelaan nih. Di hadapan Allah ya, ku tegaskan loh, apa yang kutulis kepadamu itu benar, aku nggak berdusta. So Anda lihat gak di sini? Saya mau lihat nih, orang kalau nggak kekuatan keyakinannya dalam Tuhan itu begitu solid, dihantam sama orang yang lahir baru melalui dia sendiri loh. Justru anak-anak yang dia lahirin itu nyerang dia, bilang dia berdusta. Nah, saya masuk minggu lalu saya sudah sebutkan ini, bahwa setan itu untuk membuat orang yang lahir baru dari ngalami cinta mula-mula. Seperti Kristus itu dilukis katanya di Galatia 3. Oleh Roh Kudus, bukan aku yang ngelukis, kata Paulus, Roh Kudus ngelukis ke kamu sendiri, ya. Nah, kok sekarang bisa bilang aku salah khotbahnya? Aku punya berita palsu. Nah, kamu ini dengar dari mana? Kok kembali lagi mentaati hukum Taurat seperti sebelum kenal Yesus? Sebelum pernah dengar Injil, bagaimana sih kamu? Nah ini terjadi perdebatan internal di dalam tubuh Kristus. Makanya kalau Anda berpikir musuh Anda hanya setan-setan. Loh, musuh setan tuh udah dilucuti di Kolose 2 ayat 15. Dia masih hidup gentayangan. Nyari orang yang bisa dia telan. Betul. Tapi dia udah gak ada kuasanya. Sampai ini terjadi. Kalau Anda nangkep ini, Anda akan hati-hati. An idle mind is the devil's playground. Sampai pikiran nganggur. Itu jadi tempat mainnya setan. Alias Anda akan dikunjungi setan. Iya dong, kan Matius 12 ajarin. Ayat 43 sampai 45 tuh. Kalau setan udah keluar dari orang, bukan dari pohon, dari orang. Maka dia pergi ke tempat jauh, ke padang gurun nyari tempat baru kan gak ketemu. Dia balik lagi loh, dia punya memori. Dia balik lagi ke orang yang pernah dia huni dulu. Betul kan? Terus dia lihat besi tersapu, rapi. Nah dia bilang kalau aku sendiri waktu itu diusir, dia pergi lagi, dia ajak 7 temannya. Sehingga dia 8 kali lebih jahat. Terus dia masuk ke orang itu sehingga kondisi orang itu lebih parah, lebih buruk daripada sebelum mendengar Injil Yesus. Loh sekarang yang pertanyaan saya tanya adalah, loh kok bisa dimasukin? Kok si orang yang pernah ngalami Tuhan itu kok buka pintu? Kan 2 Korintus 2 ayat 11 berkata jangan lemah ya dengan skemanya setan loh. Kita tahu maksudnya setan loh. Kita mesti tahu taktiknya aja karena dia udah gak ada kuasa, dia punya taktik. Mainannya di pikiran kita. Nah kenapa kok orang ini yang udah dibersihin kok bisa dimasukin 8 setan lebih jahat lagi? Sebab pikirannya nganggur. Pikirannya tidak pernah memikirkan, merenungkan bersama Tuhan, menemukan Tuhan dari firman Tuhan. Kalau baca ayat, kalau baca Alkitab saudara-saudara, ingat loh Alkitab itu firman. Firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah. Jadi Anda itu kalau merenungkan firman, bersuara, sebetulnya yang lagi ngomong sama Anda tuh Tuhan. Pinjam suara Anda. Jadi Tuhan tuh lagi bacain Anda. Makanya jangan baca ayat buat bahan khotbah. Tapi baca firman
untuk firman bacain kita kembali. Mandiin basuh kita. And then berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan ngomong ke Anda, ke saya, melalui firman yang diperkatakan itu. Nah kalau tiap hari Anda seperti itu merenungkan pagi, siang, dan malam. Mengunyah seperti sapi ngunyah rumput. Itu dimasukin mulut, dikunyah, telan, keluarin lagi, kunyah lagi, masuk perut, keluarin lagi. Itu namanya regurgitate. Oke, itu 8 kali loh. Baru dia habis selesaikan. Baru bisa ditelan. Nah demikian kita kalau merenungkan tuh kayak gitu. Jangan bacanya kayak baca buku cerita. Anda gak bisa dengar Tuhan di situ. Nah, Roh Kudus akan ambil ayat yang mana untuk ngomong ke Anda. Nah, oke. So, yang dibutuhkan setan tuh apa sih saudara-saudara? Di kitab Kejadian pasal 3. Nggak dibutuhkan orang banyak loh. Nggak perlu seperti orang yang demo-demo tuh. Semua pabrik dimasukin, dipaksa ikut demo semua buru-burunya. Nggak perlu, nggak perlu. Bikin kerusuhan, vandalisme, bakar-bakar. Nggak perlu. Setan tuh lihai. Cukup satu individu. Kalau itu individu pikirannya nganggur, terus pikirannya rela dengerin setan kayak si Hawa. Kamu tahu nggak kenapa Allah minta kamu nggak boleh makan buah itu, pengetahuan yang baik dan jahat? Sebab pada waktu kau makan, pasti deh kamu jadi serupa Allah. Itu pikiran lagi nganggur tuh. Terus dipikirin, didengerin lagi. Terus diliatin buah yang dilarang makan itu. Saya nggak yakin tuh apel ya. Dilihatin terus. Dia bilang ini bahkan buah ini bikin aku seperti Allah loh. Jadi aku jadi kayak Allah ya. Jadi pinter dong. Tahu yang baik sama yang jahat kayak Allah. Bukannya dia udah aslinya seperti Allah. Kenapa mesti tambah makan buah? Nah kok dia bisa diperdaya? Karena nganggur pikirannya. Hanya dibutuhkan satu individu dengerin dan rela memberikan pikirannya kepada setan. Hawa nafsu mata, gue jadi kayak Allah. Hawa nafsu daging, aduh enak ya, sedap dimakan ya. Dicaplok langsung. Langsung dikasih ke suaminya. Dan suaminya juga lagi nganggur. Suaminya kira-kira lagi ngapain saudara? Lagi mengganggu istrinya karena dia belum pernah lihat makhluk ciptaan Tuhan seindah ini. Selama ini ngeliatnya pohon, lihatnya jerapah, gorila. Sekarang kok ada makhluk yang cantik kayak gini, dia ketenggegan saudara. Terkesima sampai kesetrum, sampai lupa daratan. Begitu istrinya berkata, makan. Gak banyak ceramah loh. Cukup satu kata, makan. Langsung dimakan. Dan langsung dua-duanya sadar mereka telanjang, langsung bikin cawat. Cawat itu apa? Upaya manusia menutupi kesalahan dia. Dan gak mau ketahuan orang. Dan gak mau ketahuan Tuhan. Tuhan datang aja tadi, mana kau? Aku takut. Sebelumnya kan gak pernah ngomong takut. Sekarang kok ngomong takut. Kemarin di Kejadian 2:25 telanjang juga tapi gak malu. Sekarang suami istri pakai cawat. Menutupi shame. Berarti antara suami istri juga takut dong. Nutupin dong. Semenjak itu gak ada suami istri bisa bersejahtera saudara. Karena banyak sandiwara. Banyak yang ditutup-tutupi. Nah manusia yang menutupi kelemahannya. Kemaluannya. Supaya gak kelihatan orang apa yang bikin dia jadi malu-maluin. Takut ketangkap basah pemberontakannya, kesalahan, kelemahan dia di mana. Itu namanya the fake self. Jati diri palsu. Alkitab kita tuh dari Kejadian 3 sampai kitab Wahyu. Itu Yesus ketemu sama manusia yang bukan jati diri asli. Jati diri yang asli, the true self of us. Itu adalah jati diri yang berdasar, yang berakar di batu cadas fondasinya Allah. Karena di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan Allah membentuk manusia dari debu, kemudian dia hembuskan napasnya dia. Dan manusia menjadi living soul. Makhluk hidup, saya suka bahasa Inggrisnya. Living soul. Ada nyawa Allah yang hidup ke dalam. Waktu Adam dan Hawa berdosa karena nganggur pikirannya. That living soul keluar. Masuk the dead soul. Nyawa yang mati, setan punya. Sekarang Anda pikir. Jadi jati diri yang palsu itu kayak apa sebetulnya? Jati diri yang penciptanya udah gak punya kendali lagi. Allah udah lepas kontrol. Nah sejak kan dulu identitasnya kan
Allah kan, karena kan manusia diciptakan serupa gambar rupa Allah kan. Ya sejak Allah keluar, ya nggak ada keserupaan sama Allah lagi dong. Jadi identitasnya hilang dong. Sejak itu manusia bikin identitas, makanya dibikin cawat. Cuman nggak bisa ada pondasi, nggak ada untuk bercokol, untuk berdiri tuh groundnya apa nggak tahu. Makanya manusia sejak itu bikin terus struktur-struktur baru untuk menjadi orang yang punya identitas. Semuanya berdasarkan apa yang ku bikin, apa yang ku lakukan, apa yang ku punya. What I do is who I am. Kalau Tuhan bukan, who you are is why you are born. Siapa kamu tuh, untuk apa kamu ada di bumi? Adam, untuk kamu ada di bumi untuk apa? Untuk bergaul dengan aku kan? Untuk mengelola bumi kan? Dan sejak manusia putus kendali Tuhan atasnya, dia kendaliin sendiri dong. Semua bumi yang indah dirusak manusia sendiri loh. Dieksploitasi untuk kepentingan sendiri buat dapat jadi diri. Jadi orang tuh rebutan karena bikin jadi identitas diri. So, waktu kita lahir baru, kalau gitu ada siapa dong di dalamnya? Ada jati diri palsu, ada jati diri yang sejati, yang itu yang dari Tuhan, yang berdasar berakar dalam Kristus. Sekarang saya baru ngerti dong, kenapa kok di Matius 16 ayat 18 Yesus ngomong gini. Kepada muridnya di Kaisaria ya, di tempat yang ramai, itu pasar, tempat bisnis tuh. Dan juga tempat penyembahan berhala. Kata orang, aku siapa? Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, Yeremia, ada yang bilang Nabi. Kata kamu, aku siapa? Dari 12 murid cuman Petrus yang berani ngomong. Karena dia dapat dari Tuhan. Kau anak Allah Mesias. Betul katamu. Itu bukan orang yang kasih tahu. Allah Bapa yang kasih tahu. Dan di atas pernyataanmu, namamu bukan lagi Simon, tapi Petrus. Batu artinya. Batu kecil. Aku bangun jemaatku, Allah mau tidak akan menelan. Sekarang saya baru ngerti. Jadi kan dia bangun lagi kan, jemaat yang dibangun di atas batu karang Yesus Mesias kan. Yesus anak Allah kan. Kembali ke Allah lagi dong, batu cadasnya, fondasinya. Ya terang identitasnya balik lagi dong, yang jati diri yang sesungguhnya dong. Makanya di atas jemaat yang identitasnya ke dalam Kristus serupa Allah, setan takut. Nah, Allah itu kasih. Anda tahu antidotnya setan itu apa? Kalau mau matiin setan apa? Lakukan kasih sayang. Berjalan dengan hidup dengan supernatural love. Berjalan pakai kasih agape Tuhan. Setan teler langsung. Oke? So, setan, the devil needs only one individual who has a willing and idle mind. Jadi si setan itu musuh kita tuh cuman untuk menaruh agenda hidupnya dia kepada manusia. Gini deh, saya mau ngomong sama kalian. Ini bagus sekali deh. Saya mau tanya ya. Bagaimana caranya Allah melawat Indonesia? Bagaimana caranya Allah melawat Amerika? Ini kan lagi rame-ramenya semua kan. Mereka kan election nih. Wah, saya ngikutin tuh hearing dari Supreme Court judge-nya, pemilihan Supreme Court judge, hakim dari mahkamahnya di sana, perempuan, family lady, anaknya 7, yang paling kecil tuh ada Down syndrome, 2 itu adopsi dari Haiti, udah hampir mati, diadopsi jadi luar biasa sekarang, luar biasa, very godly woman, a believer, okay. Nah, Amerika lagi kacau, ini lagi pemilu kan, Indonesia lagi rusuh. Sekarang saya mau tanya, caranya Tuhan melawat tuh gimana? Aduh, kalau Anda tahu yang namanya the fake you, the false self and the true self, Allah hanya bisa melawat dunia. Bumi ini hanya bisa dilawat melalui gerejanya, melalui saya, melalui Anda. Jadi waktu Anda lahir baru, itu Allah lagi lawat bumi. Makanya Allah gak bisa ngapa-ngapain kecuali melalui satu orang. Bisa gak? Ada Yesaya 22 ayat 30. Jika aku menemukan satu orang aja yang mau berdiri deh, yang membangun tembok, aku tidak akan curahkan murkaku loh. Sayang aku gak ketemu, murkaku mesti turun. Jadi caranya Tuhan, surga melawat bumi lewat apa? Kita ini jembatannya, salurannya. Betapa pentingnya kita hidup dengan jati diri yang sejati, jangan yang palsu. Kalau enggak, karena yang sejati, yang true, itu yang berakar pada fondasi Kristus.
Yang palsu kan yang kehilangan Allah. Allahnya yang ditendang. Sesuai Kejadian 3, right? Makanya sejak itu saya ngerti. Ini saya belajar dari buku The Deeper Journey dari Robert Mulholland. The Deeper Journey judulnya. The Fake Self and the True Self. Alkitab itu dari perjanjian lama sampai nanti kita akan bahas ini. Sampai suratan Paulus. Selalu membahas dua macam manusia. Manusia daging, manusia roh. Oke? Manusia lama, ciptaan baru. Kebenaran, dusta. Menang, kalah. Cuman ada dua ini. Nah, kalau Anda itu adalah manusia satu aja di Indonesia ya, yang punya pikiran yang nganggur dan rela diberi ke setan. Ya udah, mau bikin demo di mana aja, kan cuman satu dalang untuk bikin demo. Demo kan boleh. Kalau nggak ada persetujuan dengan pemerintah, rakyat unjuk rasa boleh kok. Tapi ada caranya. Nggak dilarang, kan negara demokrasi. Namun kalau sampai vandalisme, membakar, melukai, membunuh, wah itu pakai gas air mata, wah itu udah bahaya tuh. Berarti cukup satu orang dalangnya aja membiayai semua, yang memprakarsai, yang merancang semua. Kan butuh satu orang itu aja nganggur pikirannya. Mau anti presiden, anti pemerintah, whatever lah, aja mumpung lah. Jadi si setan bisa mempromosi agenda dia. Setan tuh punya agenda, Allah punya agenda. Anda mau diisi agenda yang mana? Kalau nganggur, pikiran kita nganggur, itu bengkelnya setan. Ya pasti agenda setan masuk. Kalau Anda rajin merenungkan firman pagi, siang, dan malam sesuai Mazmur 1, sesuai Yosua 1 ayat 8, ya nggak mungkin dan pikirannya kan sibuk dengan firman Allah. Itu kan pedang roh, nggak mungkin dong Anda bisa dipakai setan, no way. Jadi every day the war of each believer is won or lost in the mind. Setiap hari, setiap orang percaya Tuhan, dengerin baik-baik nih, Tuhan yang ngajarin nih. Setiap hari setan tuh menyari, Allah juga nyari satu orang, kita tawarin 16 ayat 19. Mata Allah menjelajah seluruh bumi mencari orang yang loyal kepada dia untuk dia bisa mencurahkan kuasanya. Ini Tuhan lagi nyari nih yang Bible study nih ya, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kamu pasti akan dicurahkan kuasa Roh Kudus nih. Setan juga sama. Siapa yang bisa ku pakai nih untuk menjalankan agendaku hari ini? Nah kalau setan mau cari orang yang mau dipakai sama dia gampang. Pikirannya mesti nganggur. That's it. So every day the war for the believer is won or lost in the mind. Tujuannya apa sih? Setan itu kok berkata kok adanya di pikiran Anda, tempat Anda kalah atau menang. Jadi sebetulnya kalau Anda mau tahu hari ini hari baik apa enggak, begitu Anda bangun dari melek dari tidur udah tahu kok. You'll be winning or you'll be losing. Kalau Anda bangun solitude and silence, kemudian meditate on scripture and meeting God from the scripture, ketemu Tuhan dari ayat itu. Kemudian do self reflection. And then you pray, dialog dengan Tuhan, dua jalan, dua suara mesti bicara. And then Anda diam lagi, hanya berdiam, tidak pakai Alkitab, tidak pakai apa-apa, hanya diam, menerima undangan Tuhan, berdiam menanti Tuhan di hadiratnya. Ini yang paling revolusioner, ini yang paling berat nih. Kalau dengerin khotbah gampang, didoain orang seneng, tapi untuk diam menanti Tuhan. Ini kehidupan kontemplatif seperti ini, to slow down, to be with God, untuk mengurangi tempo pikirannya, jangan banyak pikiran, kecepatannya yang terlalu tinggi. Dia rest, karena rest itu belum budaya buat orang Kristen. You just rest in the presence and wait. Nanti Tuhan hadir, hasilnya akan ketahuan sesudah itu. That he is actually come and mengerjakan interior jiwa Anda. Nanti Anda tambah kalem, nanti Anda bisa tenang, bisa dengerin orang, pikirannya bisa baca. Oh, kok bisa begitu kenapa? Karena tiap hari disiplin, minimum 2 kali sehari latihan di hadapan Allah. Tambah lagi, tambah sering kenal Tuhan, tambah sering ketemu, tambah kepingin. Jadi lama-lama kayak Daud 7 kali per hari ketemu Tuhannya. Di tengah-tengah dia sibuk loh, jadi pemimpin, jadi raja loh. Kok jenderal perang, dia gak nganggur. Dia strategis orangnya, a planner, a leader. Nah tujuannya kenapa sih si setan ini kok mau masukin agendanya dia kepada Anda? Untuk putusin Anda dong dari sumber hidupmu.
Tujuannya kan dia maunya kita semua tuh lepas dari kendali Tuhan dong. Nah, jati diri yang palsu itu yang mengendalikan diri sendiri. Kekuatannya, kepandaiannya, kekayaannya, koneksinya. Wah, itu dia. Itu dia. Kalau Anda udah mengandalkan semua di luar Tuhan. Ini ya, saya bagikan ya kepada Anda ya. Yeremia 17 tuh. Gambarin jelas sekali. Oke, adanya dua pribadi di dalam kita semua. Dan kita kalau baca ini dulu pikirnya, oh aku mau yang kayak gini, yang kerjanya tiap hari pagi siang malam itu duduk di kaki Tuhan. Ini ada hafalah Yeremia 17 ini ayat 5 sampai 7 ya. Begini loh firman Tuhan, terkutuk loh orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Tuh. Kalau hatinya jauh dari Tuhan, balik dong ke Kejadian 3. Jadi Tuhan gak ada kendali lagi sama dia. Kalau Tuhan gak mengendalikan dia, siapa yang mengendalikan dong? Diri sendiri gak bisa kosong. Manusia tuh gak bisa kosong, apa dipenuhi Roh Kudus, apa dipenuhi setan. Nobody is empty. Nah orang kayak gitu tuh akan hidupnya kayak semak bulus di padang belantara. Dia gak pernah lihat datangnya hari baik. Dia akan tinggal di tanah yang tandus, di negeri padang asing yang gak berpenduduk. Terus satu lagi ada dua macam orang. Yang kedua nih, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang taruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan ke akar-akarnya di tepi batang air, yang gak ngalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, gak khawatir dalam tahun kering, gak berhenti berbuah loh. Yesus sudah mati bagi Anda. Oke? Nah, tentu hukum Taurat dikasih ke kita. Buat apa hukum Taurat dikasih ke kita? Supaya nyata bagi kita mau melanggar Tuhan. Supaya nyata bagi kita ini berdosa, saudara-saudara. Oke? Nah, demikian pula oleh satu orang semua dunia berdosa, oleh satu orang semua orang jadi benar ya. Satu orang itu kan Adam terakhir, Adam yang dibangkitkan, Yesus Kristus. Roma 6 itu adalah orang lahir baru, dia belajar hidup menuju ke hidup di dalam roh. Nah, makanya untuk hidup di dalam roh, dia mesti ngitung tiap hari, aduh gue nih udah mati bagi dosa loh, karena aku udah baptis selam nih, aku punya hidup baru nih. Nah waktu dia berjuang untuk hidup baru, di Roma 7 si Paulus jelaskan ayat 20 sampai 26, saya senang banget yang ini. Karena Roma 7 itu jembatan menuju ke Roma 8, hidup sebagai jati diri yang asli, yang otentik, the true self authentic you, itu Roma 8. Nah Roma 7 itu jembatan dari Roma 6 ke Roma 8 lewat Roma 7. Nah apa sih jembatannya? Pengertian ini. Jadi jika aku berbuat apa yang gak aku kehendaki, maka bukan lagi aku dong yang memperbuatnya. Tapi ada dosa tuh diam dalam aku. Nah kok sampai ada bisa melakukan agenda setan nih gimana nih? Kok pikirannya jadi nganggur? Nah lihat Roma 7 ya ayat 21-22. Demikianlah aku dapat dihukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik. Yang jahat itu yang ada pada aku. Sebab di dalam batinku aku suka loh hukum Allah. Ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat ada hukum lain yang berjuang melawan. Melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku jadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Tuh dijelasin tuh di ayat 23 saudara-saudara. Di mana ya? Hukum dosa bekerja di mana itu? Di dalam anggota tubuh kita. Nah itu manusia yang palsu, jati diri yang palsu, selalu nyerang jati diri yang baru, yaitu yang otentik sebetulnya, yang di dalam Kristus, yang mengandalkan Tuhan gini deh, Tuhan yang kendaliin kita. Nah, saya itu belajar dari Peter Scazzero ya. Ini buku ini Anda mesti punya ya. Ini alat. Ini bukan devotion kayak buku-buku saat teduh, santai teman harian, bukan. Ini buku mengajarkan Anda untuk berdiam di hadapan Tuhan selama 2 menit. Anda tidak ngapa-ngapain, tidak usah ngomong muluk-muluk, gak minta apa-apa, diam, bahkan latihan untuk memusatkan pikiran pada Tuhan. Tapi Tuhan yang datang, Tuhan yang mau kerja, mau ngomong sama kamu. Anda berdiam diri untuk kenal Tuhan. To listen to Him. Buku ini paket dengan buku dari Emotionally Healthy Spirituality yang Gunung Es. Yang ini yang leader. Dua-duanya pakai ini.
Ini revolusioner. Karena ini minimum Anda mesti ketemu dia 2 kali per hari. Setiap pertemuan ada 2 menit di pembukaan, Anda berdiam untuk tenang, untuk rest in him. Dan di penutupnya juga rest lagi 2 menit. Ini revolusioner. Ini cuman ada 10 atau 15 loh. Siapa yang mau bisa pesan segera ya. Oke, baru mendarat dari Amerika soalnya. Nah, di sini Paulus katakan, nanti waktu Anda melakukan ini, solitude and silence and stillness, Anda baru kerasa nih. Yang anggota tubuhmu yang mau membuat Anda berdosa jadi gak jadi doa tuh. Yang bikin Anda gak bisa berdiam, gak bisa konsentrasi. Nah itu akan bangkit tuh. Paulus berkata ayat 23, tetapi dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Akal budi mau melakukan hukum Allah. Dan membuat aku kok jadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24 sampai 26. Aduh, ada apa sih sama aku nih? Aku nih manusia celaka. Kalau Anda sadar bahwa jati diri palsumu itu lebih kuat daripada ciptaan barunya yang bisa hidup baru. Anda berperang selalu, Anda kan pernah lahir baru, udah bertobat, baptisan selam, pernah gak berdosa lagi? Pernah gak jatuh-jatuh dalam dosa? Nah itu karena Anda, karena jati diri palsunya, the fake self, itu yang mimpin Anda. Dia gak mau deket Tuhan, dia gak suka. Dia sukanya berdosa. Nanti abis berdosa nyesel gak ada? Aduh nyesel rasanya gak enak bener-bener. Betul kan ya? Nah kalau sampai ada pergumulan itu tiap hari, emang ada dong Paulus aja ngalami kok. Jadi kalau orang lahir baru berbahasa roh dibaptis selam, kita gak boleh tuntut bahwa mereka langsung seperti Yesus besoknya, gak bisa. Saya aja gak bisa kok. Paulus aja gak bisa rasul ini. Dia berperang. Hukum dosanya di dalam anggota tubuhnya. Dan dia sadar dan insaf, dia bilang celaka aku ini manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di mana dosa berkuasa? Di tubuh insani kita. Kita pakai baju yang dikuasai hukum dosa. Makanya Paulus berkata, Petrus berkata, aduh aku kepingin kapan gue lepas dari tubuh ini loh. Ada waktunya, sekarang belum. Karena manusia rohnya mesti lebih kuat. Ciptaan baru kita mesti lebih hidup dibandingin manusia lama itu. Jadi selalu di dalam kita ada 2 ini loh. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhanku. Jadi dia datang kemana? Ke Yesus, dia bawa kemana dirinya? Ke Yesus. Bukan cari teman-teman ibadah rame-rame, enggak. You need time alone, contemplation with God. Butuh kontemplatif. Slow down untuk bersama Allah. Waktumu dengan Tuhan sendiri lebih penting daripada kamu sibuk ke aktivitas Kristen, aktivitas gereja, aktivitas agama. Semua aktivitas itu adalah curahan manifestasi dari waktumu bersama Tuhan. Bukan dibalik. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku ya dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah yang ini menarik nih. Ini saya pernah dapat nih, satu hari Pastor Evelyn kasih pertanyaan ini ke saya. Ini ada pengajaran yang dari, kalau nggak salah dari Afrika. Nah ditanya seperti ini pertanyaannya. Kalau ada anjing hitam sama anjing putih bertengkar, berantem nih. Kira-kira yang menang yang mana? Saya tanya lagi ya. Kalau ada 2 anjing berantem. Satu anjing hitam, satu anjing putih. Kalau dia bertengkar yang menang yang mana? Ada jawab ya? Tulis dong di komen jawabannya. Nah, saya ambil ini dari pewahyuan dari satu gereja. Satu hari gembalanya nanya kepada penatuannya. Ditanya seperti ini. Black dog or white dog? There is a story of a Native American elder. Ini orang suku Mohawk ya, dari asli yang tinggal di Amerika. Yang pakai bulu rajoal itu. Ada penatuanya suku asli Amerika. Who once described his own inner struggle. Aku nih kok ada pergumulan batin ya, ada pergumulan di dalam aku nih loh.
to understand the Bible and Christianity. Dia tuh mau ngerti Alkitab dan kekristenan. Kok ada pergumulan di dalam batinku, dia bilang. Inside of me are two dogs. Seperti di dalamku tuh ada dua anjing. The black dog, saya kita bilang the black dog is the mean, yang jahat tuh. And try to talk me into making the wrong choices. Si anjing hitam itu yang jahat, mean itu artinya jahat. Dia yang bikin aku untuk melakukan pilihan yang jahat, yang buruk. Okay? The white dog, anggap aja white dognya itu anjing yang baik. Mendorong aku untuk membuat pilihan yang benar. Yang anjing yang hitam suruh bikin pilihan yang salah. Ingat loh, kita punya kehendak bebas ya. Jaga tuh kehendak bebas, jaga. Lebih dari emas dan perak dijaganya deh. Now, the black dog fight the white dog. When asked by the friend, which dog wins? Karena anjing hitam anjing putihnya bertengkar. Ditanya yang mana yang menang ya anjingnya. And the elder reflected for a moment. Dia ambil waktu sejenak. Dan dia mulai bercermin dan dia mulai berproses. Yang satu mau bikin aku buat keputusan yang salah. Yang satu mau bikin aku bikin keputusan yang benar. Dia pertimbangkan, dia jawab. The one I feed the most is the one who won. Anjing yang menang adalah anjing yang dikasih makanan. Kalau yang putih lebih sehat daripada yang hitam, mau hitam tetap yang menang yang putih. Most of us are the same way. Kebanyakan dari kita tuh sama. There is a part of us that is Christ. Ada bagian kita yang Kristus, yang memiliki sifat Kristus. Anda tahu kan, begitu lahir baru Anda sukanya baca Alkitab, memuji, menyembah Tuhan, berbahasa roh, bermazmur. Benar, itu bagian yang suka Kristus tuh. Spirited, full of the Spirit, dipenuhi Roh Kudus. Compassionate, penuh belas kasihan. Trusting, penuh kepercayaan, ada iman. Open, terbuka. Abundant and focus on helping others. Nah, waktu Anda telah lahir baru, ciri-ciri nilai-nilai ini mulai keluar nih. Yang ada di Kristus. Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda penuh belas kasihan, percaya pada Tuhan, Anda terbuka, melimpah, dan suka fokus menolong orang lain. Anggap aja ini white dog-nya nih, anjing putihnya. Oke, Anda lihat di screen tuh. Now we also have a self-minded, tapi di sisi lain juga ada sisi kita yang self-minded, mikirinnya hanya pentingan diri sendiri. Kemudian fearful, penuh ketakutan. Kemudian habitual, suka kebiasaan, kecanduan melakukan yang sama terus. Suka mengendalikan orang, ngontrol, kalau kontrol maksa. Okay. Anxious part of us, ada bagian yang khawatir dari kita. And that is generally focus on our limitation. Dan biasanya fokusnya keterbatasan kita. Ketidaklayakan, ketidakmampuan kita. And preserving the status quo. Dan sukanya menjadi orang status quo aja deh. Gak usah nonjol-nonjol deh. Gini-gini aja. Anggap aja ini black dog-nya kita. Sifatnya ini. Nah, di dua bagian ini. Terus menerus constantly in struggle. Constant struggle. Constant. Okay. Nah, kalau kita kasih makan the white dog, anggap aja yang seperti Kristus, yang compassionate, trusting, helping others itu, anggap aja itu yang kita kasih makan tiap hari. Every day kasih makan firman, hadirat Tuhan, kita kasih minyak urapan Tuhan tiap hari. Dengan firman Allah dari Alkitab. Dan coba exercise berjalan dipimpin roh. Okay. Focus helping other people. Menolong orang yang dalam kesulitan dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga hidup kita puas. Nah, kalau sampai kita bisa kasih makan ini white dog dengan firman Allah dari Alkitab. Dan terus kita latih berjalan di dalam roh, kita fokus nolong orang lain. Kira-kira hidup kita, hidup yang dipimpin yang mana ya? Di firman atau kepada dosa? Jadi gampang kok Anda kalau gak mau dosa lagi. Kasih makan aja anjing putihnya itu. Yang bersifat Kristus dalam kita. Jangan kasih makan yang hitam. Rugi. Nah, di sini saya kutip di sini dari Josh Meyer ya. Josh Meyer ngomong kayak gini nih. Ini orang yang genuine.
memperbaharui pikiran, genuinely ngerti peperangan black dog, white dog ini. Dia bikin quote begini nih. Satan will aggressively fight against the renewal of your mind. Setan itu akan secara agresif melawan, menentang, menyusahkan, menyulitkan, nyerang. Setiap kali kita mau memperbaharui pikiran kita. Anda tahu kan kenapa kan? Anda lagi kasih makan white dog. Anda lagi kasih makan ciptaan baru Anda di dalam Kristus yang ada dalam dirimu. The real true you. The authentic you. Yang mengizinkan Tuhan mengendalikan hidupmu lagi. Yang membuat Anda melakukan kehendak Allah bukan kehendak kita. But it is vital that you press on. Walaupun diserang, tetap pressing on. Saya ingat ini John Bevere ngajarin. Press on to the mark of the high call of God di Filipi 3 itu. Ayo kita berlari-lari mengejar panggilan surgawi. Kalau bahasa Inggrisnya itu press on. Tahu nggak press on itu artinya apa? Itu kayak kalau Anda suka nyetrika baju gak sih? Itu kan banyak kerutan. Kenapa kalau nyetrika kita nggak bisa main-main gini? Kenapa kalau nyetrika mesti ditekan? Karena kita ngelawan arus. Kita ngelawan kerutan-kerutan supaya jadi licin. Oke. So press on, lawan arus setan. Dan study in this area until you gain measurable victory. Terus Anda lakukan sampai Anda mengalami kemenangan. Oke. Nah, ini yang diajarin Rasul Paulus nih, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini yang diserang setan nih. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Cara berpikirnya berubah. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuh, kita jangan ikutin pikiran dunia ini. Kita jangan ngikutin maunya sistem dunia, maunya nafsu lama kita. Jangan, kita ikutin pikiran Kristus. Sehingga itu kehendak Allah tuh ternyata bagus, menyenangkan. Oke. Nah kalau kita lakukan itu, sebelum saya mau tutup dengan ini nih. Paulus nunjukin ke kita bagaimana dia menang. Dia tuh menang menghadapi jemaatnya dia yang lahir baru melalui dia, bertobat melalui dia, yang menentang dia akhirnya. Dan nuduh dia palsu malahan. Guru palsu diterima jadi kebenaran, yang benar dibilang palsu. Makanya dia ngomong, aku ini gak dusta loh. Oke. Bagaimana Paulus menang? Dia mesti menang di diri dia dulu. Bukan tekan orang itu supaya nunduk pada dia. Bukan begitu caranya. Dia mesti menang pada dalam dirinya dulu. Kebenarannya Tuhan tuh mesti ada di dia dulu. Waktu menghadapi orang sesat. Orang yang pakai jati diri palsu. 2 Korintus 10 ayat 3. Nah saya mau tutup dengan ini ya. Ini senjata yang bikin Paulus menang. Memang kami masih hidup di dunia. Tentu dong. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Ya. Yang mau tanya dengerin baik-baik dulu ini. Belum kelar nih. Benteng-bentengnya apa ini? Ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Jadi kalau kita ditantang orang, kita lihat. Ini orang ngomong pakai siasat duniawi apa pikiran Kristus. Kalau duniawi, patahkan pikiran itu. Karena itu dibangun oleh kesombongan orang. Karena itu menentang pengenalan akan Allah. Menentang bergaul dengan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Caranya Anda mau menang tiap hari, taklukkan pikiranmu pada Kristus. Kalau Kristus di sepatu Anda, mau gak Anda jawab kayak begini? Enggak kan? Oke. Ayat dan kemudian, jadi Paulus berkata, senjataku itu, pikiranku ini mesti disejajarkan, ditawan untuk pada Kristus. Ayat 6, aku mau pakai pikiran Kristus. Kalau aku pakai pikiran Kristus, aku siap sedia menghukum setiap kedurhakaan. Karena kalau Allah di pihak kita, kita di pihak Allah, siapa yang bisa melawan kita? Nah, ketaatan kita akan jadi sempurna. Nah, saya mau berhenti di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya hari Sabtu ya. Kita belajar mengenai 2 pribadi di dalam kita ini. Oke. Ada QA katanya dari Christine Kasenda ya. Bu, kalau menurut Matius 18:20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Mohon penjelasan Bu mengenai merenungkan secara pribadi dan bersama-sama orang lain.
Anda mau melakukan solitude silence, ini pertanyaannya ya. Melakukan sendiri bisa, korporat bisa. Kuncinya adalah Anda mesti bisa masuk ke hadirat Tuhan dulu dengan berdiam. Christine Kasenda, Anda mesti lihat di YouTube link kami, GGA Community linknya. GGA Community linknya. Di situ saya ajarin bagaimana Anda untuk menjadi orang seperti Bani Isakar. Ya, yang tahu suara Tuhan, apa isinya, dan kapan dilakukannya. Anda mesti hidup dengan seperti Daud di Mazmur 46 ayat 11, Mazmur 37 ayat 7. Anda pribadi berdiam di hadirat Tuhan. Latih dulu. Anda berdiam untuk mendengar Tuhan. Latihan dulu. Nah, Anda datang bawa hadirat Tuhan tuh dari rumah. Kumpul sama orang-orang juga bawa hadirat Tuhan. Dan di mana 2-3 orang bersatu, Yesus hadir di situ menjadi teman dialog kita. Sehingga apa? Sehingga kuasa Allah memenuhi kalian. Apa yang Tuhan katakan, minta apa saja pasti diberikan. Jadi doa itu pribadi gak bisa ditawar. Tetapi bersama keluargamu, bersama teman-teman korporat, yang satu komsel, yang satu tim pendoa syafaat harus. Nanti suatu hari saya ajarin ya mengenai corporate prayer. Baik itu untuk bertemu Tuhan muka ke muka, tapi korporat. Dan ataupun pribadi. But you cannot do it berkorporat kalau gak pernah sendirian. Makanya susah untuk doa bersama. Lalu ada satu yang domineering dan lebih banyak bicara daripada mendengar Tuhan bersama-sama. Nah, bagaimana kalau Anda gak pernah latih untuk diam, tenang di hadirat Tuhan. Kenal hadiratnya datang kapan, kayak apa datangnya. Itu mesti dipupuk setiap hari sesering mungkin. Jadi doa bersama membuat Tuhan hadir. Jadi pertanyaan Anda saya rasa, apakah Tuhan itu hadir kalau kamu doa bersama ya, di mana 2-3 orang bersatu itu oh no, he also come when you alone. Yesus tiap pagi sendirian sama Bapaknya. Alright, okay. Kalau kurang jelas kirim lagi pertanyaannya and I will explain to you. Ada tempat apa sih kolom untuk Facebook yang bagian wall ya, yang Anda bisa kirim di situ. Anyway, we'll try to accommodate the time. Sampai jumpa kembali, Tuhan berkati. Waktu kita sudah di ujung acaranya. Bye.